Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aurora Claudia dari kelas 11-3, ingin menceritakan kembali tentang sejarah Kerajaan Singasari. Tentu saja Kerajaan Singasari udah pernah kita pelajari semasa kelas 10. Cuman sekarang saya ingin mempresentasikan kembali tentang Kerajaan Singasari. Sebelumnya, kita akan membahas tentang Kerajaan Singasari, sejarahnya, kemudian yang kedua ada silsilah raja-rajanya, kemudian yang ketiga masa kejayaan, serta yang keempat adalah masa keruntuhan dari Kerajaan Singasari. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau Kerajaan Tumapel adalah kerajaan yang bercorak hidup Buddha, yang lokasi atau letaknya berada di Jawa Timur, Singasari di Malang. Nah, raja pertama serta pendiri pertama Kerajaan Singasari yaitu adalah Ken Arok, itu bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi pada 1222 Masehi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang silsilah raja yang ada di Kerajaan Singasari. Silsilah raja di Kerajaan Singasari tertulis di dua kitab. Yang pertama ada di kitab Negara Kartagama, yang dimana isinya yaitu raja pertama, Raja Rangga Rajasa Sang Girinata Putra, yang memimpin pada tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Yang kedua ada Anuspati yang menjabat menjadi seorang raja pada tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Yang ketiga ada Wisnuwardana yang menjabat sebagai raja pada tahun 1248 sampai 1254 Masehi. Dan yang keempat ada Raja Kertanegara pada tahun 1254 sampai 1292 Masehi. Itu tercatat dalam kitab Negara Kartagama. Nah, untuk kitab yang kedua merupakan kitab Pararaton. Nah, raja pertamanya yaitu adalah Ken Arok. Yang kedua ada Anuspati, yang ketiga ada Toh Jaya, yang keempat ada Ranggabuni, dan yang kelima adalah Kertanegara. Informasi terbaru bahwa dari Raja Ken Arok sampai Raja Ranggabuni, mereka merebut kerajaan dengan cara membunuh, merebut tahta raja dengan cara membunuh. Kecuali pada Raja Ranggabuni, ia menaikkan anaknya sebagai seorang raja. Awalnya, Ken Arok hanyalah petugas pelayan biasa, pelayan seseorang dari bupati yang bernama Tunggul Ametung di daerah Tumapel. Meskipun dari golongan yang rendah, Ken Arok memiliki ambisi yang besar menjadi seorang raja. Bisa dibilang dia obsesi untuk menjadi seorang raja. Dan juga di saat yang sama, Ken Arok terpesona akan kecantikan dari Paras Ken Dedes yang merupakan istri dari Tunggul Ametung. Mengetahui hal tersebut, guru dari Ken Arok mengatakan bahwa Ken Arok bisa menjadi seorang raja apabila dia menikahi Ken Dedes. Maka dari itu, dengan ambisi yang besar, Ken Arok mencari cara, dan ternyata dia menemukan caranya, yaitu membunuh Tunggul Ametung dengan keris yang telah dibuat oleh Mpu Gandrik. Setelah membunuh Tunggul Ametung, akhirnya Ken Arok menikahi Ken Dedes. Dan akhirnya dia dapat mendirikan kerajaan yang bernama Singasari, dan ia menjadi raja pertama Kerajaan Singasari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang masa kejayaan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari mencapai titik puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Kertanegara pada tahun 1272 sampai 1292 Masehi. Di bawah pemerintahan Kertanegara sebagai raja terakhir di Kerajaan Singasari, kekuasaan Kerajaan Singasari mencakup di wilayah Jawa, Madura, Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Melayu, Maluku, dan Semenanjung Melayu. Kertanegara terkenal dengan gagasannya yang ingin menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara berada di bawah pimpinan dia. Nah, Raja Kertanegara memiliki cita-cita, yaitu perluasan daerah dan hubungan dengan luar negeri. Yang kedua, pengiriman ekspedisi ke Sumatera yang terkenal dengan sebutan ekspedisi Pamalayu
pada tahun 1275 Masehi. Yang ketiga, memantapkan struktur pemerintahan Singasari. Dan yang terakhir adalah perluasan agama Hindu dan Buddha yang berkembang. Pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, sektor perdagangan serta pelayaran Singasari menjadi berkembang sangat pesat. Komoditas yang diperdagangkan oleh Kerajaan Singasari berupa beras, kayu, cendana, emas, dan rempah-rempah lainnya terjual. Pada periode tersebut, Kerajaan Singasari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Tadi kita telah membahas tentang masa kejayaan dari Kerajaan Singasari. Sekarang kita akan membahas masa keruntuhan dari Kerajaan Singasari. Masa keruntuhan Kerajaan Singasari terdapat dua faktor. Yang pertama ada serangan dari Mongol, yang kedua pemberontakan dari Jayakatwang. Ayo kita membahas yang pertama, yaitu serangan dari Mongol. Pada tahun 1280 dan 1281, Kaisar bangsa Mongol yang bernama Kublai Khan mengirimkan utusan kepada Kerajaan Singasari. Isi dari utusan tersebut adalah Kublai Khan meminta serta menuntut Kerajaan Singasari untuk tunduk di bawah kekuasaan bangsa Mongol di China. Selain itu, Kublai Khan juga meminta Kerajaan Singasari untuk mengirimkan seorang pangeran ke China sebagai bukti bahwa Kerajaan Singasari itu tunduk kepada kekaisaran Mongol. Kertanegara awalnya tidak menanggapi tuntutan dari Kublai Khan tersebut. Dan pada akhirnya, Raja Kertanegara mulai terdesak setelah bangsa Mongol mampu menguasai kerajaan-kerajaan besar di Indochina. Pada tahun 1289 Masehi, Kublai Khan kembali mengirimkan utusan yang bernama Mengci untuk memaksa Kerajaan Singasari tunduk di bawah kekuasaan bangsa Mongol. Raja Kertanegara menanggapi tuntutan yang kedua dengan cara yang provokatif. Ia melukai wajah utusan dari Kublai Khan tersebut dan menyuruhnya kembali pulang ke China dan membawa pesan bahwa Kerajaan Singasari tetap tidak mau tunduk kepada kekaisaran Mongol. Kublai Khan menanggapi tindakan Kertanegara tersebut sebagai sebuah penghinaan. Akhirnya pada tahun 1292, Kublai Khan mengirim armada perang untuk membalas perbuatan Kertanegara dan menguasai Kerajaan Singasari. Ketika Raja Kertanegara sedang berfokus untuk bersiap menghadapi serangan bangsa Mongol, tiba-tiba muncul serangan dari Jayakatwang di pusat Kerajaan Singasari. Ini merupakan faktor kedua masa keruntuhan Kerajaan Singasari, yang dimana Jayakatwang memberontak kepada Kerajaan Singasari. Serangan ini dilaksanakan ketika sebagian besar pasukan Singasari sedang bersiap dan berada di luar ibu kota Singasari untuk menghadapi bangsa Mongol. Jayakatwang menyerang Singasari dari arah utara dan selatan. Pasukan Jayakatwang dibagi menjadi dua, pasukan utama serta pasukan pengecoh. Pasukan pengecoh Jayakatwang berhasil mengalihkan perhatian dari pasukan Singasari sehingga pasukan utama bisa leluasa menyerang istana Singasari. Melalui serangan ini, Jayakatwang berhasil menguasai Kerajaan Singasari serta membunuh Raja Kertanegara. Pada akhirnya, Kerajaan Singasari runtuh pada tahun 1292 Masehi bersama dengan wafatnya Kertanegara. Ini adalah akhir dari Kerajaan Singasari, di mana Kerajaan Singasari berdiri pada tahun 1222 Masehi dan runtuh pada tahun 1292 Masehi. Yang lebih tepatnya, Kerajaan Singasari berdiri kurang dari 1 abad atau hanya 70 tahun. Nah, runtuhnya Kerajaan Singasari disusul dengan munculnya Kerajaan Majapahit yang akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Oke, sekian dari saya tentang sejarah Kerajaan Singasari. Semoga teman-teman dapat terhibur, mencatat, dan memahami tentang sejarah Kerajaan Singasari. Sampai jumpa teman-teman. Dadah!